Berarti bener kan apa kata teman kamu? Kalau kamu itu suka main judi online. Kamu ngapain protes sama orang lain? Aku ini suami kamu. Harusnya kamu lebih dengerin aku, Lucy. Balikin. Apaan lagi sih? Ini cincinnya penting. Kurang ajar kamu ya. Ini semua gara-gara kamu ya. Kamu tuh nggak becus ngurus anak, ngerti? Rara leukemia kamu nggak tahu gimana sih, ha? Ibu macam apa kamu, ha? Aku tuh udah bela-belain jaga Rara. Kamu kasih aku 100.000 doang. Pelit banget sih kamu jadi orang. Udah cukup sabar ya. Kamu lunasin hutang-hutang kamu sekarang, atau nyawa kamu jadi penggantinya. Gue punya solusi buat lo. Tega kamu jual aku. Jangan apa gue, jangan. Kalau kamu berani ngelawan aku lagi, terima akibatnya, ngerti? Berkeluarga bukan hanya persoalan ekonomi. Berkeluarga bukan pula hanya masalah status. Tetapi sejatinya, keutamaan berkeluarga adalah menciptakan rasa saling mencintai dan kasih sayang. Bagi seorang istri, sosok suami seharusnya menjadi pelindung baginya dan bukan sebaliknya. Malah menjadi sosok yang begitu menakutkan. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang mengalami suatu kejadian yang menguncangkan hidupnya. Seperti apa kisahnya? Langsung kita sambut Luciana. Halo Mbak Lucy, apa kabar? Baik Mbak. Silakan duduk Mbak. Ya, terima kasih. Mbak Lucy, terima kasih sudah hadir di sini. Apakah sudah siap menceritakan kisahnya? Iya Mbak. Silakan Pak. Saat awal menikah, semuanya baik-baik aja. Hingga kami memiliki seorang anak perempuan. Tapi setahun belakangan ini, rumah tangga kami dilanda masalah. Semenjak suami saya sering berhutang ke teman-temannya. Dan itu pun tanpa sepengetahuan saya. Mohon maaf Mbak, kalau boleh tahu, suami itu berhutang untuk keperluan apa ya? Awalnya suami saya tidak mau mengaku soal hutangnya. Karena ada salah satu teman yang datang ke rumah menagih hutang suami pada saya. Saat itulah saya melihat bahwa suami saya berhutang pada teman-temannya. Wah, makannya habis. Anak yang pintar. Sekarang Rara minum obat ya, biar cepat sembuh. Wisnu! Wisnu! Kayaknya ada tamu. Rara tidur ya. Mama mau temuin tamu dulu. Iya, Ma. Wisnu! Keluar lu! Wisnu keluar! Ya, sebentar. Ada apa ya, Pak? Saya mau ketemu sama Wisnu. Suami saya lagi kerja. Kamu jangan bohongin saya. Saya ini teman sekantornya Wisnu. Dia udah seminggu lebih nggak masuk kantor. Jadi, kamu jangan coba-coba sembunyiin suami kamu ya. Tapi emang bener, Pak, suami saya nggak ada di rumah. Hah? Saya nggak percaya. Wisnu keluar lo! Pak. Wisnu! Wisnu! Keluar! Wisnu keluar kamu! Pak, suami saya bener-bener nggak ada di rumah. Wisnu keluar lo! Wisnu! Tolong
Tolong jangan masuk, Pak. Anak saya lagi sakit. Wisnu! Pak, percaya sama saya, suami saya bener-bener nggak ada di rumah. Tadi pagi dia pergi kerja. Kalau suami kamu ada di kantor, nggak mungkin saya kesini. Tapi tadi pagi suami saya udah pergi kerja. Emangnya ada apa ya Bapak sampai marah-marah gini dan cari suami saya? Gimana saya nggak marah-marah? Suami kamu pinjam uang sama saya. Dan setiap saya tagih selalu ngelak. Bahkan nomor saya diblokir sama dia. Makanya saya datang ke sini untuk nagih uang saya. Emangnya suami saya punya utang berapa? 50 juta. $50 juta. Kayaknya nggak mungkin suami saya punya utang sebanyak itu, Pak. Ini lihat. Buktinya. Saya selalu transfer dia setiap dia pinjam uang sama saya. Mulai dari 5 juta, 10 juta, 15 juta. Ya ampun, banyak banget hutang Mas Wisnu. Apa Bapak tahu uang sebanyak itu dipakai suami saya untuk apa? Hutangnya itu digunakan untuk judi online. Bilang sama suami kamu. Suruh dia lunasin hutang-hutang dia. Ya ampun Mbak, sampai segitu banyaknya utang suami Mbak untuk main judi online. Saat itu saya benar-benar shock. Gak nyangka, ternyata suami saya suka main judi online. Terlebih keadaan anak saya yang sedang sakit dan butuh biaya. Lalu Mbak, apakah Mbak akhirnya konfirmasi ke suami soal utangnya itu? Iya Mbak, saat dia pulang, saya langsung tanya ke dia. Sayang, kamu kok belum tidur sih? Aku nunggu kamu. Ya lah ngapain sih kamu nungguin aku? Emang ada apa, ha? Kenapa jam segini baru pulang? Ya aku lemur sayang. Kamu kan tahu tugas aku banyak. Tadi siang teman kantor kamu Pak Budi datang ke sini. Kenapa kamu pinjam uang ke dia sampai 50 juta, Mas? Iya, itu kan ya gara-gara gaji aku suka telat sayang. Jadi aku terpaksa pinjam sama dia. Lagian kan uang itu juga aku pakai buat keluarga kita. Jadi mau apa lagi, ha? Jawab jujur, Mas. Aku tuh udah jujur. Kamu tuh kenapa nggak percaya sama suami kamu sendiri sih? Aku tuh bukannya nggak percaya, tapi temen kamu bilang kamu pinjam uang untuk main judi online. Sayang, omongan ngacu kayak gitu gak usah kamu denger ya. Kamu ngapain percaya sama orang lain? Aku ini suami kamu. Harusnya kamu lebih dengerin aku loh sih. Istri macam apa kamu, ha? Udahlah, aku mau istirahat. Tunggu, Mas. Apa lagi? Belum selesai ngomong. Ah, Mama. Rara. Ya sayang, ini Mama. Ya Allah, badan kamu makin panas. Pusing gimana? Ya, kita ke dokter ya. Kamu tunggu dulu, Mama kasih tahu Papa. Tunggu ya. dikit lagi jackpot lagi. Kalah mulu, kalah mulu.
Kapan menangnya lagi ya? Cobain lagi lah. Mas. Rara badannya panas, kepalanya juga pusing. Ayo kita ke rumah sakit, Mas. Itu kamu kasih obat warung aja. Pan demam biasa gimana sih kamu? Aku udah kasih obat warung. Tapi kepalanya tetap pusing, Mas. Badannya juga tetap panas. Ayolah, Mas, kita ke rumah sakit yuk. Lucy, aku tuh lagi capek ya. Udah nanti aja ke dokter ya. Mending kamu kompres aja. Ntar juga pasti sembuh. Sakit biasa itu mah. Emangnya kamu lagi ngapain sih sampai nggak mau bawa Rara ke rumah sakit? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Ini aku mau tidur. Emang apa sih? Terus itu, ngapain kamu main handphone? Enggak, ini aku main game. Biar aku cepat tidur atau. Kamu tuh apa sih nenek mulu? Kamu main game? Apa main judi online? Emangnya kenapa sih ya? Ya suka-suka aku lah. Apa urusan kamu sama aku? Berarti bener kan apa kata teman kamu? Kalau kamu itu suka main judi online? Kamu tuh bikin aku emosi aja ya. Udah pergi sana. Tega kamu, Mas. Anak kita lagi sakit. Kamu malah tega main judi online. Keterlaluan kamu, Mas. Ya bodo amat lah. Lagian kan kalau kita menang ya, yang untung kan juga kita. Gimana sih? Hah? Aku nggak sudi dapat uang dari hasil judi online. Kurang ajar kamu ya. Sana. Diam. Ganggu orang aja dari tadi. Kamu ngapain protes sama orang lain? Aku ini suami kamu. Harusnya kamu lebih dengerin aku loh sih. Istri macam apa kamu? Hah? Udahlah, aku mau istirahat. Tunggu, Mas. Apa lagi? Saya ngomong. Astaga Mbak, jadi suami Mbak tuh ngasarin Mbak gara-gara Mbak ngelarang dia main judi online. Iya mbak, dia lebih mementingkan bermain judi dibanding membawa anaknya ke rumah sakit. Aduh, terus gimana Mbak? Anaknya jadi dibawa ke dokter. Saat itu saya nggak punya uang sama sekali untuk ongkosnya. Kenapa nggak minta sama suami? Suami saya nggak kasih karena dia pikir saya tidak mau terima kalau misalnya uangnya dari hasil judi. Saya sampai mau menggadaikan mas kawin saya, tapi apa Mbak? Kamu mau ambil cincin aku, Mas? Iya itu buat ongkos aku kerja. Enggak. Pasti mau kamu pakai buat judi online kan? Kamu tuh kok nuduh aku sembarangan ya? Ini tuh beneran buat aku buat pergi kerja. Ayo sih dong cincin kamu ya. Mas, cincin ini akan aku gade. Tapi uangnya buat ongkos Rara ke rumah sakit dan keperluan dia selama dia sakit. Iya nanti uangnya tuh bakal aku bagi sama kamu juga ya. Udah ayo dong sini cincinnya ya. Ntar aku ganti 2 kali lipat ya. Enggak, Mas. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Aku udah minta baik-baik, tapi kamu malah bentak aku kayak gitu. Udah sini mas cincinnya. Sini. Mas. Sini. Jangan Diem. ambil, Mas. Ini tuh juga dulu kan aku yang beli ya. Mas Wisnu. Balikin. Apaan lagi sih? Itu cincinnya penting. Diam. Kurang ajar kamu ya. Mas Wisnu. judi benar-benar meracuni otak dan pikiran suami saya mbak. Dia udah nggak peduli sama istrinya dan anaknya. Duh Mbak, sampai segitunya ya dampak judi ya Mbak ya. Iya mbak,
Dan gara-gara ketagihan main judi, sampai-sampai suami saya nggak pernah masuk kerja. Akhirnya suami saya dipecat. Aduh Mbak, terus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, uangnya dari mana Mbak? Saya berjualan kue, Mbak. Sekarang Rara aduk terigunya kayak gini. Mama masukin air ya. Iya. Rara aduk. Nah, kita masukin telur ya. Pinter. Setiap kali saya bikin kue, anak saya selalu menemani saya. Malah dia bantu saya. Kamu sih banget sih. Meski hal kecil, itulah yang membuat saya tetap semangat mencari uang. Demi anak saya. Saya salut sekali dengan perjuangan Mbak Lucy dalam menghadapi masalah. Apalagi dengan kondisi anak lagi sakit. Terima kasih, Mbak. Lalu gimana hasil jualan kuenya? Alhamdulillah, setiap harinya dagangan kue saya habis. Wah, artinya kue buatan Mbak Lucy itu pasti enak. Makanya habis terus. Iya sih, banyak yang bilang begitu. Tapi hasil jerih saya tidak dihargai sama sekali sama suami saya. Bahkan suami saya tega mengambil semua hasil penjualan kue untuk bermain judi. Ya, dapat. Wah, ini kok kalah mulu sih hari ini, gimana sih? Kayaknya dagangan kue si Lucy laris tuh. Pasti dia pegang duit. Lumayan buat top up koin. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Sayang, aku bantuin bawa ke belakang ya. Kayak kamu capek banget ya. Gak apa-apa deh. Nggak usah mas, nggak usah. Gak apa-apa. Sayang, aku boleh nggak pinjam uang kamu dulu? Aku tuh mau cari modal buat cari kerja, sayang. Boleh ya? Berapa? 300.000 aja. Ada kan? Maaf mas, aku cuma bisa kasih 100.000. Soalnya uang hasil jualan kue udah dipakai ke rumah sakit. Kemarin aku udah ke dokter. Kata dokternya Rara harus balik lagi ke rumah sakit buat observasi lebih lanjut. Karena penyakitnya ini bukan demam biasa, Mas. Kamu kasih aku 100.000 doang, ha? Aku tuh udah bela-belain jaga Rara. Kamu kasih aku 100.000 doang. Pelit banget sih kamu jadi orang. Sini. Mas, jangan Mas, ini buat berobat Rara, Mas. Sini. Mas, jangan. Diam. Kalau bang jadi orang. Mas, jangan, Mas. Ah, berisik. Suamiku benar-benar keterlaluan. Padahal dia tahu uang hasil penjualan kue itu akan saya gunakan untuk keperluan berobat anak kita. Saya benar-benar gak habis pikir. Keterlaluan kamu, Mas. Ini uang buat berobat Rara. Weh, Wistu, gabung sini. Gak apa-apa nih. Aman. Oke. Gabung. Asik. Lanjut kita. Lanjut lah. Oke. Menang. Wah. Yes. Tuh, lu lihat. Gokil. Gue all-in aja. Siapa tahu ntar gue menang, ya kan? Hah. Lu kira lo doang yang bisa. Kalah mulu perasaan gue. John, gue depo sama lo ya. Masih berani juga lu main.
Udah stop aja dulu. Hari ini kayaknya emang lagi apes lu. Iya, lu belum nyindir gua mulu perasaan. Udah nih, lu buruan kirim gua. Nih duitnya ambil. Buruan, lu lama banget. Gue transfer ya. Iya, Sabar. salah mulu perasaan. Udah masuk tuh. Nah, oke. Pokoknya ya, gua bakal buktiin ke lu berdua. Hari ini gua bakal menang. Hari keberuntungan gua. Suami saya semakin parah bermain judinya. Tidak hanya main judi, tapi juga mabuk-mabukan. Suami Mbak mabuk-mabukan juga. Tapi yang bikin hati saya sangat hancur bukan karena kelakuan suami saya. Lalu karena apa Mbak? Saat saya mengetahui penyakit yang diderita anak saya, Memangnya anak Mbak sakit apa? leukemia. Rara, astagfirullah. Rara, kamu kenapa sayang? Rara, badan kamu hangat lagi, Rara. 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 Rara, maafin Mama. Mama benar-benar menyesal karena udah lalai menjaga kamu. Sampai-sampai Mama nggak tahu kalau kamu menderita penyakit leukemia. Maafin Mama ya sayang. Maafin Mama. Mama kenapa menangis? Enggak, Mama nggak nangis kok. Nggak ada air matanya kan? Mama tuh seneng. Mama punya anak yang cantik dan pintar kayak kamu. Rara sayang sama Mama. Mama juga sayang banget sama Rara. Alhamdulillah ketemu di jalan. Boleh sih saya mau pesen kue dong buat acara besok. Ya, saya juga mau pesan, Bu, buat besok acara pengajian ibu-ibu. Iya Bu, nanti saya buatkan ya. Mau berapa porsi? Saya pesan 300 kue ya. Saya pesan 200 kue. Iya, nanti saya antar ya kalau udah jadi. Iya, Bu. Kalau gitu permisi ya. Ya, makasih ya Bu. Ya. Alhamdulillah. Rara, Mama mau buat kue. Kamu mau bantu Mama? Mau, Ma. Ayo. Sekarang Rara istirahat ya. Mama mau siapin bahan buat bikin kue. Iya, Ma. Nyari apaan kamu, ha? Apa jangan-jangan Mas Wisnu yang... Tabung gas kok nggak ada, Mas? Apa kamu yang... Iya, aku yang jual. Kenapa kamu jual, Mas? Ya aku butuh ongkos buat aku cari kerja, emang kenapa sih? Kamu nanya mulu kayaknya. Aku nggak percaya kamu pakai buat ongkos kerja. Tadi aja uang aku kamu ambil semua kan? Buat cari kerja. Tapi mana hasilnya mana? Kamu pikir cari kerja sekarang tuh gampang, ha? Susah tau nggak? Apalagi persaingan makin ketat. Ngerti kamu? Tapi aku butuh tabung gasnya untuk pesanan kue yang lumayan banyak, Mas. Ya, kenapa sih kamu kan bisa pinjam ke tetangga? Gitu dong kok repot banget sih kayaknya. Aku butuh uang, Mas.
buat berobat Rara. Tadi hasil observasi Rara positif leukemia. Rara kena leukemia. Iya mas, Rara harus bolak-balik ke rumah sakit untuk kemoterapi. Mumpung penyakitnya masih stadium 1, jadi masih ada harapan untuk Rara sembuh. Tapi sekarang, kalau tabung gasnya kamu jual, gimana cara aku dapat uang mas? Gimana Rara bisa sembuh? Ini semua gara-gara kamu ya. Kamu tuh nggak becus ngurus anak, ngerti? Rara leukemia kamu nggak tahu gimana sih, ha? Ibu macam apa kamu, ha? Usahain orang aja kamu. Mas Wisnu, mas. Apa nih? Udah cukup sabar ya. Nunggu kamu lunasin hutang-hutang kamu ke saya. Sabar bro, sabar. Saya udah gak percaya lagi sama kamu. Kamu lunasin hutang-hutang kamu sekarang, atau nyawa kamu jadi penggantinya. Kasih gue waktu dulu ya. Mungkin gak ada waktu buat lo. Oke. Gue punya solusi buat lo. Oh, solusi apa? Cepat! Boleh. Gua tungguin. Mau apa lagi mas? Kamu mau jual barang apa lagi? Sayang, aku tuh mau minta maaf sama kamu ya. Selama ini aku banyak salah sama kamu. Jadi tolong maafin aku ya. Aku janji aku bakal berubah dan aku gak bakal main judi lagi. Jadi tolong kamu maafin aku ya. Tolong kasih aku kesempatan sayang. Pokoknya aku bakal berubah dan aku bakal jadi ayah dan suami yang baik buat kamu dan Rara ya. Terutama Rara yang lagi sakit. Jadi tolong sayang. Please tolong kamu maafin aku ya. Enggak. Kamu itu udah keterlaluan. Aku nggak akan maafin kamu. Sayang tolong maafin aku ya. Aku janji aku bakalan berubah buat kalian berdua. Tolong maafin aku ya. Kamu serius mau berubah? Iya. Aku janji aku bakalan berubah. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Iya mas, aku maafin kamu. Kau lukai cinta setia. Beneran sayang. Sayang, makasih banyak ya. Aku gak bakal kecewain kamu sama Rara. Oh ya sayang, jadi sebenarnya gini, tadi tuh aku ketemu sama temen SMA aku, dan sekarang dia udah sukses buka restoran. Dia lagi cari karyawan baru. Terus, mas mau kerja di restoran temen mas? Bukan buat aku sayang, buat kamu. Aku? Iya.
Kamu tuh kan jago masak. Itu kan pas banget buat kamu sayang. Kamu mau ya? Terus juga buat gajinya, itu lumayan besar loh. Bisa buat pengobatan Rara. Kamu mau kan? Tapi kalau aku kerja, yang jaga Rara siapa, Mas? Aku yang bakal jaga Rara. Selama ini tuh aku udah banyak salah sama dia sayang. Jadi ini kesempatan buat aku buat minta maaf sama dia. Kamu mau kan kerja di sana? Iya, Mas. Aku mau kerja di restoran teman kamu. Beneran sayang? Sayang makasih banyak ya. Yuk. Loh, Mas. Ini kok hotel ya? Bukannya kita mau ke restoran? Sayang. Ini tuh memang bener hotel. Tapi di dalamnya restoran. Kita masuk aja ya. Nggak enak kalau udah ditungguin sama teman aku. Ya. Yuk. Permisi, Pak, Bu, mau pesen apa? Aku minum aja, Mas. Es strawberry. Kamu mau sekalian pesen makanan? Enggak. Yaudah deh Mbak, kalau gitu kita pesen dulu. Tunggu sebentar ya. Kamu suka kan? Tapi kok kita nunggu di sini ya? Iya, teman aku tuh nyuruh kita tuh nunggu di sini. Paling juga sebentar lagi dia datang. Tuh, teman aku udah ngubungin tuh. Katanya 10 menit lagi dia datang. Udah datang tuh. Silakan, Pak. Makasih Mbak ya. Ayo saya minum. Diminum ya, Mas? Enak saya. Enak. Kok tiba-tiba aku ngantuk ya, Mas? Kamu nggak apa-apa? Sayang? Bro. Gimana, Bro? Udah aman. Pokoknya sesuai kesepakatan kita. Oke, thank you, Bro. Ya kalau gitu gue cabut dulu. Sip. Ternyata saya dibohongi oleh suami saya. Dia menjual saya kepada temannya untuk melunasi hutangnya. Mbak, saya benar-benar nggak habis pikir. Segitu parahnya suami Mbak melakukan hal yang keji pada Mbak. Saya sangat emosional setiap kali mengingat kejadian itu, Mbak. Hati saya benar-benar hancur.
Iya Mbak, saya pun turut bisa merasakan Mbak. Yang sabar ya Mbak. Bagaimana Mbak? Mbak sanggup melanjutkan ceritanya? Setelah saya sadar, saya benar-benar syok saat melihat kondisi tubuh saya. Saya merasa jijik. Ini semua gara-gara kamu ya. Kamu tuh nggak becus ngurus anak, ngerti nggak? Rara itu leukemia, tapi kamu nggak tahu gimana sih kamu jadi ibu. Ibu macam apa kamu, ha? Untuk hancurkan aku. Sudah aku dan hidupku. Kau tinggal. Omongan ngacu kayak gitu gak usah kamu denger ya. Kamu ngapain percaya sama orang lain? Aku ini suami kamu. Harusnya kamu lebih dengerin aku loh sih. Istri macam apa kamu, ha? Udahlah, aku mau istirahat. Tunggu Mas. Apa lagi? Saya ngomong. Ah? Anak kita lagi sakit. Kamu malah tega ya main judi online? Laluan kamu Mas. Ya bodo amat lah. Lagian kan kalau kita menang ya, yang untung kan juga kita. Gimana sih? Hah? Aku nggak sudi dapat uang dari hasil judi online. Kurang ajar kamu ya. Sana. Kamu gak apa-apa? Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang telah terjadi. Sudah cukup aku begini, hilang rasa cintaku pada kamu selamanya. JP ya. Akhiran. Tega kamu jual aku. Jangan apa aku, jangan. Tega. Apa sih? Awas kamu ya. Awas kamu ya. Ikut aku sini. Ikut. Diem. Awas ya. Kalau kamu berani ngelawan aku lagi, kamu terima akibatnya, ngerti? Diam. Mas Wisnu. Buka pintunya Mas. Mas Wisnu. Seakan gak puas menjual saya pada temannya. Lalu Mas Wisnu mengurung saya di kamar, Mbak. Aduh Mbak, saya tuh sampai gemeter dengerin cerita Mbak. Kok sejahat itu perlakuan suami kepada Mbak? Dia benar-benar sudah dibutakan hati dan pikirannya, Mbak. Lalu, apa yang Mbak lakukan selama dikurung di kamar? Saya terus menangis memikirkan anak saya. Selama saya dikurung di kamar, anak saya yang diperlakukan kasar oleh suami saya, Mbak. Ayo makan. Rara, buka mulut kamu, buruan. Rara, kamu jangan bikin papa kesel lah. Ayo cepetan makan, jangan nyusahin papa, ayo. Apa lagi sih? Rara. Mas Wisnu. Mas, tolong bukain pintunya, Mas. Rara. Mas tolong buka pintunya, Mas. Rara harus dikasih obat, Mas. Tolong bukain pintunya. Diam. Ayo makan. Rara.
Mau kemana kamu? Sini. Ini bisa diam gak sih anak? Bisik! Asal bukain pintunya, Mas Wisnu. Diam kamu! Papa cubit ya? Mas Wisnu, kamu apain Rara, Mas? Tolong jangan sakiti Rara. Cukup kamu sakiti aku, Mas Wisnu. Mas Wisnu! Mama! Gitu. Mau kemana? Langsung kamu tuh bisa diam gak sih? Dengerin papa ya. Kamu tuh jadi anak tuh nurut sama papa ya. Mas Wisnu. Awas ya, kalau kamu gak nurut sama papa lagi, papa jubit kamu, ngerti? Gak ibu, gak anak, sama aja. Sama-sama ini kesel tuh orang. Gue kayak masih punya saldo deh. Gue main aja kali ya. Siapa tau gue menang nih. Hah? Iya. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam. Pulsinya ada? Mau ngapain? Saya mau pesan kue ulang tahun buat anak saya. Bu. Istri saya sekarang gak jual kue lagi ya. Dia udah kerja kantoran sekarang, ngerti? Oh gitu. Ya udah, permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganggu orang aja. Rara, yang sabar ya nak. Mama pasti akan bawa kamu pergi dari sini. Saya sangat syok saat tahu anak saya menderita leukemia. Rasa penyesalan begitu saya rasakan. Tapi saya tidak mau terus-menerus larut dalam penyesalan. Saya harus berjuang sekuat tenaga demi kesembuhan anak saya. Bukan hanya saya yang dikurung di kamar, Mbak, tapi juga anak saya. Dia malah enak-enakan main judi tanpa ada rasa khawatir kepada anaknya, Mbak. Lalu Mbak, selama dikurung di kamar, bagaimana kondisi anak Mbak? Karena anak saya nggak mau makan dan minum obat, kondisinya semakin lemah. Saya takut terjadi apa-apa dengan anak saya, Mbak. Ya Allah, lindungi anak hamba, kuatkanlah Rara, dan selamatkanlah kami dari kejahatan suami hamba. Aku harus kuat demi Rara. Aku tuh udah bela-belain jaga Rara. Kamu kasih aku 100.000 doang. Pelit banget sih kamu jadi orang. Sini. Mas jangan, Mas, ini buat berobat Rara, Mas. Sini. Mas jangan. Diam. Aku gak lebah jadi orang. Mas jangan, Mas. Berisik. Mas Wisnu, Mas, buka pintunya, Mas. Mas Wisnu, kasihan Rara, Mas. Rara harus minum obat. Mas Wisnu, buka pintunya, Mas. Saya benar-benar hancur. Suami saya tega sekali melakukan hal kecil itu pada saya. Hingga saya sangat muak pada suami saya. Bro, sorry ya, saya datang terlambat. Gak apa-apa kan? Pokoknya malam ini, kamu harus bawa istri kamu ke sini lagi. Emang gak bisa besok-besok aja, bro? Lagian kan juga baru kemarin ketemu. Gak bisa. Kalau kamu mau hutang kamu saya anggap lunas, secepatnya kamu bawa istri kamu ke sini. Hah?
Iya. Saya bawa istri saya ke sini, Bu. Nah gitu dong. Gue tunggu lo. Iya. Bulan. Iya, Bos. Mas Wisnu buka pintunya, Mas. Mas Wisnu. Rara harus dikasih obat, Mas. Kan kamu tahu Rara lagi sakit. Kamu tega, Mas Wisnu. Mas Wisnu. Aku mau ketemu Rara. Mama. 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 Rara. Rara. Rara buka pintunya sayang. Rara. Rara buka pintunya ya. Aduh, Rara. 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 Rara bangun sayang. Rara. 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 Mau kemana kamu, ah? Mau kabur ya? Minggir kamu. Apa? Minggir, aku bawa Rara ke rumah sakit. Nggak ada. Masuk. Wah, luar biasa sekali perjuangan Rara untuk menolong ibunya. Saat itu saya juga nggak menyangka kalau Rara bisa melakukan hal mustahil yang dia lakukan dalam kondisi yang lemah. Lalu setelah itu Mbak, bagaimana kondisi Rara? Alhamdulillah, anak saya mendapat pertolongan dari dokter. Andai aja kalau Rara nggak dibawa ke rumah sakit, saya nggak tahu apa yang terjadi pada Rara. Berarti Tuhan sayang sama kalian. Doa Mbak Lucy dikabulkan Tuhan. Iya benar Mbak, saya benar-benar bersyukur bisa melewati semua permasalahan hidup ini. Dan bagaimana dengan suami Mbak? Saya mengajukan cerai, lalu saya memilih menghilang dari dia. Karena laki-laki seperti dia tidak bisa diharapkan lagi. Jujur, saya masih trauma Mbak. Dan saat ini Mbak, kondisi Rara seperti apa? Alhamdulillah, setelah rangkaian kemoterapi dan radiasi yang panjang, kesehatan anak saya berangsur membaik. Alhamdulillah. Mama. Rara. Nih, Mama bawain boneka buat kamu. Makasih Mama. Sama-sama. Saya sangat bersyukur. Tanpa anak saya, mungkin saya tidak akan bisa bertahan sampai sejauh ini, Mbak. Saya senang sekali mendengar Mbak Lucy dan Rara bisa bertahan melalui ini semua dan bahkan bangkit kembali. Saya doakan ya, semoga kehidupan kalian berdua ke depan itu bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, Mbak. Terkadang orang yang paling kita cintai dan percaya dalam hidup kita justru menjadi orang yang paling menyakiti hati. Walau begitu, Mbak Lucy tetap membesarkan hatinya dan terus tegar
melalui berbagai cobaan dalam hidupnya. Dari kisah ini kita belajar mengenai ketegaran seorang istri sekaligus seorang ibu yang dikhianati oleh suaminya, di mana ia harus terus bangkit walaupun mengurus anaknya yang sedang sakit keras. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa dalam episode berikutnya dengan kisah-kisah yang penuh makna dan pelajaran hidup bagi kita semua.